Selamat pagi Mbak Fatin. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya di acara Solusi SDM pada pagi hari ini. Ya, selamat datang di Radio Mercury yang kerjasama dengan Magnet Solusi Integral di materi Solusi SDM. Oke, untuk pagi hari ini tadi di acara Solusi SDM kita sudah bahas ya bagaimana proses merekrut talent ready. Ya, oke, di saat ini kan talent ready bisa diartikan sebagai kesiapan pola pikir, perasaan, dan perilaku seorang yang produktif. Talent ready sendiri juga dapat diartikan sebagai kesiapan diri untuk memiliki kinerja dan produktivitas dalam suatu profesi ataupun karir secara spesifik. Oke, Mbak Fatim, bagaimana sih sebagai rekruter menilai seorang kandidat sebagai talent ready? Oke, kandidat bisa dikatakan sebagai talent ready ketika kandidat itu sudah well prepared. Well prepared maksudnya adalah dia sudah mempersiapkan mulai dari CV, mulai dari ketika dia melamar kerja dia sudah harus tahu job desk dan job speknya itu kayak gimana, kayak gitu. Terus dia juga harus cek untuk industri atau perusahaan yang dia apply itu bergerak di bidang apa sih. Jadi nanti ketika ada sesi interview nanti dia bisa mengeksplor atau memarketingkan diri mereka dengan baik sehingga dilirik sama rekruter gitu. Nah, oke, untuk dilirik oleh seorang rekruter berarti dia harus mempercantik CV-nya kah atau bagaimana nih? Apa yang harus diolah dengan CV-nya si talent ready ini, Mbak? Oke. Selain dari CV ya, CV itu adalah pembuka, jembatan pembuka untuk rekruter dan job seeker atau talent ready tadi. Apakah dia sesuai atau tidak? Jadi nanti kamu atau job seeker atau talent ready itu bisa tulis di CV semenarik mungkin dan sedetail mungkin, mulai dari pengalaman kerja, mulai dari soft skill kamu bisa apa aja. Terus untuk pengalaman kerja kan ada tahunnya, periodenya tahun berapa sampai tahun berapa, terus berapa lama, terus berada di posisi apa, job desk-nya seperti apa. Jadi sedetail itu supaya nanti job seeker supaya nanti recruiter juga tahu, oh ini yang saya cari nih, seperti itu. Oke, gimana kalau misalnya talent ready di luar sana itu punya background yang tidak sesuai atau punya lini pendidikan yang tidak sesuai dengan yang dicari oleh perusahaan? Katakanlah dia jurusannya administratif tapi dia apply-nya teknik otomotif atau admin teknik otomotif kayak gitu, Mbak. Biasanya kan nggak linear nih sama jobnya yang di-apply itu, apakah bisa ada kesempatan atau enggak? Itu tergantung lagi ya. Jadi baca dulu untuk job desk dan job spec-nya. Kalau misalnya di job spec-nya itu ada tulisan terbuka untuk fresh graduate atau bisa menerima semua jurusan, itu kalian bisa apply karena kesempatannya masih luas. Kalau misalnya ada satu disiplin ilmu itu aja, jadi jangan apply karena nanti kesempatan kamu bakalan kecil banget, seperti itu. Oke, kira-kira nih hal-hal apa saja yang diperhatikan oleh rekruter dalam wawancara kerja? Biasanya ditanyakan apa aja nih, Mbak? Kurang lebih ini ya, backgroundnya dia, background pendidikan, background pengalaman, terus seberapa dia siap untuk bergabung, seperti itu. Oke, dari pengalamannya Mbak Fatim nih, kira-kira apa aja sih yang membuat Mbak Fatim itu menolak kandidat yang sudah diinterview? Saya menolak untuk kandidat yang sudah diinterview karena kadang-kadang ketidaksesuaian antara CV yang dia tulis dengan kenyataan yang sebenarnya ya. Karena saya juga ngecek untuk background pekerjaan juga, kadang-kadang saya juga telepon di perusahaan dia yang lama yang tertulis di situ apakah dia benar. Misalnya dia tulisannya kerjanya 11 tahun di sana, tapi pada waktu saya telepon di sana cuma 3 tahun gitu. Jadi benar-benar harus sesuai, harus jujur lah, integritasnya juga dipertanyakan. Banget kalau kayak gitu, memanipulasi masa kerja, jangan sampai seperti itu ya teman-teman di luar sana. Karena apa? Memang tidak semua dipukul rata rekruter akan telepon perusahaan sebelumnya. Kalau misalnya kamu masih kerja di perusahaan tersebut, itu tidak akan ditelepon atau bahkan nanti bisa jadi salah satu karyawan di sana adalah teman dari rekruter. Itu sangat-sangat diantisipasi. Makanya integritas itu harus dijunjung tinggi juga. Oke, bagaimana cara mengantisipasi atau tips dan trik agar lolos seleksi interview nih untuk kandidat di luar sana?
untuk kandidat-kandidat di luar sana belajar ya, belajar bukan hanya belajar untuk psikotesnya aja, interviewnya aja, belajar tentang perusahaannya juga, itu aja. Yang penting adalah persiapan. Kalau kamu siap, ya berarti nanti pada waktu interview sama psikotes pasti bisa. Yang terutama ini ya, ekspektasi tentang perusahaan juga harus didalemin. Jangan sampai kita terpatok dengan satu perusahaan, katakan perusahaan milik negara, itu fasilitasnya A, B, C, D, E. Ternyata kita dipanggil oleh perusahaan yang masih berkembang, yaitu jangan minta yang sesuai dengan yang kita jadikan acuan. Yang perusahaan milik negara itu beda lagi ya, karena setiap perusahaan punya aturan dan punya fasilitas masing-masing gitu. Untuk ini aja sih, mempersiapkan mental juga ya, biar nggak down ketika sudah di-hire. Hal apa saja yang sebaiknya diketahui oleh talent dari perusahaan? Hal apa saja yang harus diketahui itu misalnya kamu industri atau perusahaan yang sedang kamu tuju itu bergerak di bidang apa, fasilitasnya apa aja, kamu bisa tahu itu. Kamu bisa tanya-tanya tentang seputar yang ada di perusahaan yang akan kamu apply atau kamu tuju, seperti itu. Asal jangan tiba-tiba langsung ini ya tanya gaji, terus tunjangannya level ini, jangan gitu. Oke. Saya bisa tambahin ya, kalau misalnya ini hal apa saja yang sebaiknya diketahui oleh talent dari perusahaan. Satu, kompro pastinya ya. Terus kedua ya, job desk-nya juga sama. Terus yang ketiga, kalau misalnya ada sesuatu informasi yang belum kita dapat dari internet, kita boleh tanya ketika interview, ketika rekruter ngasih kesempatan. Apakah ada yang ditanyakan? Lah itu tanyakan. Di sini industrinya bergerak di bidang ini ya Bu, Pak. Kira-kira produk hasil jadinya apa? Itu nanti akan kalian terjalin komunikasi dan itu akan mengalir. Di situ nanti ada penilaian tersendiri biasanya gitu. Oke, yang terakhir Mbak Fatin, jika mendapatkan kesempatan bertanya, apa saja yang sebaiknya ditanyakan? Kayak tadi ya, jenis produknya, kemudian di sini lingkungan kerjanya seperti apa sih Pak Bu? Kemudian orang yang seperti apa sih yang akan yang gampang cocok dengan atasannya, atau atasannya ini atasan saya, kalau misalnya saya terima di sini atasan saya itu seperti apa, itu boleh ditanyakan. Atau kalau mungkin butuh testimoni dari rekruternya sendiri bisa ditanyakan. Selama kerja di sini apa penilaian ibu nih ketika bekerja di sini, apakah ibu senang atau tidak, itu boleh sebenarnya ditanyakan. Langsung tanyakan, langsung ditembak, Bu, kira-kira dengan karakter saya seperti ini cocok nggak dengan orang yang ibu cari? Boleh, saya pernah ditanya itu 3 kali malah kayak gitu. Nah itu kita sih bilangnya ya cocok-cocok aja sih, nanti tergantung usernya. Nanti kita akan follow up selanjutnya. Biasanya rata-rata rekruter nggak bisa jawab detail ya, karena memang kan keputusannya nggak ada di dia. Iya, karena berhubungan dengan banyak pihak juga. Benar. Oke, untuk pagi hari ini terima kasih atas waktunya ya Mbak Fatin ya. Ini presentasinya sudah selesai. Oke. Jangan bosan-bosan ya untuk bisa diundang di acara kami. Iya, terima kasih juga untuk undangannya. Saya senang sekali nih. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya.